Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan benda mati di sekitar kita. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati di sekitarnya melalui pengamatan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati di sekitarnya melalui diskusi. Pada video kali ini, adapun daftar isi yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama adalah mengenai contoh makhluk hidup, yang kedua ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga definisi makhluk hidup, yang keempat ciri-ciri benda mati, dan yang terakhir perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Saatnya mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan seksama. Dapatkah kamu menyebutkan apa yang kamu lihat di gambar ini? Saatnya berdiskusi. Dari apa yang kamu lihat di gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk benda mati? Selanjutnya, saatnya kita menjelajah. Ayo berkeliling di sekitar area sekolah, gunakan panca indera untuk mengamati sekitarmu, dan gambarlah makhluk hidup yang kamu temui, entah itu tumbuhan, manusia, ataupun hewan. Ada bermacam-macam benda yang terdapat di lingkungan sekitar kita, mulai dari benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup merupakan sebutan lain dari makhluk hidup. Di dunia ini dikenal 3 jenis makhluk hidup, yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Menurut Suyatman dan Tutik Endrawati dalam asyiknya belajar ilmu pengetahuan alam, makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu bernafas. Kegiatan ini sangat penting bagi makhluk hidup untuk tetap hidup. Bernafas adalah kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui alat pernafasan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Ciri yang menandakan sebuah benda hidup adalah dapat bergerak. Manusia sebagai makhluk hidup banyak bergerak, termasuk berjalan, berlari, menulis, berkendara, dan sebagainya. Begitu pula dengan hewan, seperti ikan yang berenang, burung yang terbang, atau harimau yang berlari memburu mangsanya. Sementara tumbuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan tidak bergerak bebas seperti manusia dan hewan, tetapi gerakan tumbuhan bisa dibilang terbatas. Misalnya bunga wijaya kusuma yang mekar perlahan-lahan pada malam hari dan menjadi kuncup kembali pada siang hari. Selanjutnya yaitu tumbuh. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, hormon, hingga nutrisi. Makhluk hidup tumbuh seiring bertambahnya usia, dan makhluk hidup tumbuh dari kecil menjadi besar. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan juga melestarikan jenisnya. Selanjutnya, membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dikonsumsi makhluk hidup berguna sebagai penghasil energi dan mendukung perkembangan tubuh. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan-makanan yang bernutrisi. Adapun nutrisi yang diperlukan oleh manusia berupa karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir ialah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangan yang diterimanya. Nah teman-teman, yuk kita berdiskusi lagi. Setelah melakukan pengamatan dan mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup, dapatkah kamu menyimpulkan definisi dari makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, serta peka terhadap rangsangan. Manusia, hewan,
dan tumbuhan adalah contoh dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah menjelajah dan mengetahui apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup dan apa saja contohnya, sekarang ayo berkeliling lagi di sekitar area kelas. Gunakan panca indramu untuk mengamati sekitarmu. Gambarlah benda mati yang kamu temui di sekitar. Bagaimanakah ciri-ciri benda mati? Yang pertama itu, benda mati tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak dapat bergerak tanpa bantuan, tidak memerlukan makanan dan air, dan yang terakhir, tidak peka terhadap rangsangan. Nah, teman-teman semua, setelah tadi kita sudah mengetahui perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda mati? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yuk kita koreksi jawabanmu. Apa perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati? Makhluk hidup dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, serta peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak tanpa bantuan, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan dan air, dan pastinya tidak peka terhadap rangsangan. Yuk kita kuis untuk menguji pemahaman kamu. Apa saja yang termasuk benda mati di bawah ini? Teman-teman semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik ya. Semoga apa yang kakak berikan dan kakak jelaskan bisa bermanfaat untuk kamu semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.